Halo Pabrikers, jumpa lagi dengan saya Dodi FM dari jurnalkawasan.com. Di hari yang cerah ini, di awal-awal bulan suci Ramadan, kita akan mendiskusikan atau ngobrol-ngobrol asik ya mengenai tentang dunia, tentang payroll system, kemudian juga hal-hal yang lain yang terkait dengan industri. Seperti biasa, karena memang kita adalah channel atau media yang memang mengangkat isu-isu atau informasi mengenai dunia industri. Dan kita pada program kali ini yaitu Sinergi Bisnis. Kita akan bersinergi dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak Mario Wijaya. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Dan Pak Agus Widodo. Ya, sehat Pak. Oke. Sebelumnya saya perkenalkan Pak Mario Wijaya ini adalah Country Manager sekaligus Direktur dari BIPO Indonesia dan juga Pak Agus Widodo sebagai Marketing Manager dari BIPO Indonesia. Dari Jakarta Pak sampai Cikarang bagaimana tadi perjalanan? Lancar Pak. Lancar ya. Lancar sejahtera. Jadi kayaknya masih ada efek-efek long weekend kemarin. Oh, efek long weekend. Iya. Jadi kayaknya masih ada yang kebablasan long weekendnya. Jadi nggak ada banjir aman ya Jakarta ya? Aman. Aman ya. Aman. Oke. Karena banjirnya udahlah minggir dulu lah. Gitu. Mereka tahu kita mau ke sini, iya kan? Mudah-mudahan lancar terus lah, nggak ada banjir ya. Siap. Ya. Pak Mario, Bapak Direktur dari BIPO Indonesia ya. Iya. Jadi ini biar nggak salah, ini BIPO bukan IPO. Jadi BIPO ya, Pabrikers teman-teman ya. Iya. Jadi BIPO ya, ada B-nya. Ini produk apa Pak? Boleh di-spill sedikit Pak tentang apa ini? Oke, terima kasih Mas Dodi. Ya. Ya, Pabrikers, selamat pagi. Ya, ini juga terima kasih banyak udah diundang di Jurnal Kawasan. Jadi mungkin cerita dikit sejarah BIPO. Boleh. Ya, supaya teman-teman Pabrikers juga ada sedikit pemahaman. Kan orang bilang tak kenal maka tak sayang, gitu. Jadi BIPO ini sebenarnya berawal dari kombinasi antara orang yang punya latar belakang IT atau memang teknologi, yang satu lagi orang dengan latar belakang HRD dan juga legal. Oh, Gitu. Jadi BIPO ini lahir memang menjadi sebuah mungkin bahasa kerennya sekarang tuh one stop solution atau one stop shopping untuk segala sesuatu yang relate atau berkaitan dengan HRD. Termasuk tadi yang Mas Dodi sampaikan berkaitan dengan payroll juga. Nah, BIPO sendiri dulunya itu diawali dengan istilah BPO sebenarnya. BPO sebenarnya. Jadi BPO atau istilah kerennya itu Business Process Outsourcing. Namun memang seiring berjalannya waktu kita menjadi BPO yang mana saat ini sebenarnya adalah menjadi core value atau nilai-nilai utama dari bisnis kita. Jadi itu adalah singkatan sebenarnya, Mas. Belongingness ya atau memang memiliki ya. Jadi baik itu karyawan ataupun staff ataupun klien atau partner itu merasa memiliki, saling memiliki. Yang kedua, integrity atau integritas bahasa Indonesianya. Artinya semua yang kita lakukan dalam bisnis kita memang ya kita berasaskan integritas ya. Yang ketiga adalah professionalism atau profesionalitas. Artinya bahwa memang kita bekerja, kita mendeliver service, kita memberikan produk secara profesional. Dan keempat ini yang paling penting sebenarnya, openness, keterbukaan. Jadi kita tidak pernah sama sekali merasa sombong, kita selalu terbuka buat partner seperti Jurnal Kawasan, kita bersinergi, kita juga mendengar suara-suara dari Pabrikers, ya kan, dan juga kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat Indonesia. Itulah yang akhirnya sekarang menjadi BIPO. Tadi Pak Mario ini ya, sebagai country manager. Apakah memang BIPO ini apakah bagian dari negara WHO-nya ada di negara mana gitu, Pak? Nah, ini kembali lagi sejarah sedikit mengenai latar belakang perusahaan kita saat ini. Jadi BIPO ini co-foundernya itu ada dua orang.
Yang pertama tuh Pak Michael, yang kebetulan memang saat ini dia pemegang PR di Singapura. Yang satu lagi namanya Pak Joko. Oh. Ya, Pak Joko ini asli orang Surabaya, lulusan ITS. Ya, namun berkolaborasi dengan Pak Michael. Kebetulan Pak Joko juga sekarang PR di Singapura, tapi dia ya 1 bulan sekali pasti main ke Indonesia. Nah, jadi Bipo ini yang tadi saya sampaikan mungkin yang agak berbeda dari kebanyakan pemain-pemain lain di industri kita nih ya. Iya. Kita ini one stop shopping. One stop ya. Ya, one stop shopping maksudnya apa? Segala sesuatu, semua kebutuhan dari klien-klien kita, dari market, ya kan, dari teman-teman di kawasan yang berkaitan dengan people atau berkaitan dengan orang, ya, atau mungkin kalau di organisasi disebutnya HRD gitu ya, yang ngurusin karyawan, yang ngurusin orang, itu kita bisa support, kita bisa bantu. Jadi kita bukan hanya sekedar memberikan atau menyediakan sistem untuk membantu HRD, tetapi juga kita memberikan services lainnya. Gitu. Nah, ini yang mungkin agak membedakan. Jadi tim kita pun itu benar-benar mix antara orang HRD dan juga orang IT. Gitu. Jadi mungkin kalau yang pemain lain yang hanya berfokus pada sistem, mereka lebih banyak fokusnya hanya di IT saja. Gitu. Nah, kalau kita nih enggak. Nah, kebetulan saya sendiri ini ya mungkin agak menyeberang ya. Dulu mengenyam pendidikan itu sampai lulus kuliah itu lebih main di elektro saya. Elektro komputer. Agak jauh juga sih ya. Agak jauh ya. Jadi dari elektro komputer, jadi dulu mainannya nyolder Mas. Iya. Ya, cuman memang ya mungkin seiring berjalannya waktu dan mengikuti arah mata angin, akhirnya tergerak hatinya untuk mulai masuk ke dunia HRD gitu. Jadi selama karir dan memang termasuk di Bipo ini kita berfokus pada human atau memang people ya, yang memang kalau kita dengar ideologi HRD itu kan people is one of the best asset of a company. Mungkin seperti itu. Dan tadi bicara HO Mas. Kita saat ini memang Bipo ini sudah menjadi global company. Kita saat ini punya kantor cabang di 52 negara Mas. Tetapi yang mungkin banyak teman-teman publikers dan juga masyarakat ataupun klien-klien kita yang belum terlalu tahu, Bipo ini secara teknologi itu pure karya anak bangsa, Mas. Jadi teknologi Bipo ini dikembangkan Pak Joko dan tim ya, bersama tentunya saya dan tim juga, itu full ada di Indonesia. Jadi teknologi Bipo atau HRMS kita itu dikembangkan oleh anak-anak bangsa. Makanya saya di sini juga mau menyampaikan salah satu kebanggaan saya bisa sharing juga di sini ya sama teman-teman, sama Mas Dodi. Bipo ini adalah karya anak bangsa yang sudah go global, Mas. Kita saat ini punya kantor di 52 negara yang tadi saya sampaikan. Namun lebih dari itu, kita bahkan punya bisnis saat ini sudah lebih di 100 negara, Mas. Wih, mantap ya. Gitu. Jadi ya ini salah satu kebanggaan juga. Memang secara komersial akhirnya kita put our HO itu memang bukan di Indonesia. Ya, ini pasti ada kepentingan ya berkaitan dengan investor dan lain-lain. Kita put HO kita saat ini di Singapura. Iya, seperti itu. Ya, itu memang begitu ya kalau teknologi rata-rata memang di sana. Betul. Oke, sebelum kita masuk ke produk nih Pak, saya sering ketemu nih sama Pak Agus nih ya, di beberapa kawasan industri ini. Ngapain aja Pak Agus? Kemarin di Purwakarta segala macam. Kegiatannya apa aja nih di kawasan industri? Baik, Mas Dodi, halo publikers. Jadi kalau misalkan emang kegiatannya apa sih gitu kan? Sebagai salah satu apa ya dibilang ya pemain mungkin ya untuk industri HR segala macam. Ini kan kita memang pengennya itu kan kita lebih dekat sama teman-teman yang ada di pabrik, Mas. Artinya lebih dekat itu apa sih? Kita adakan mungkin gathering, kita adakan mungkin seminar, kita adakan workshop. Itu kan hal-hal yang biasanya kita adakan gitu. Jadi memang pada saat kita ke sana, kita datang ke ke Karawang, ke Cikarang, ke Purwakarta, di beberapa industri itu kan sebenarnya kan memang tujuan kita pun yang pertama itu kan bukan sekedar hanya untuk jualan, bukan sekedar buat upselling, tapi kita pengen mendengar sih apa sih keluhan atau apa sih masalah-masalah yang biasanya ditemui sama teman-teman yang ada di
pabrik, terutama dalam mengelola HR, karena kita tahu lah ya Mas ya, setiap industri pasti memiliki uniqueness sendiri dalam pengelolaan HR ya. Ada yang mungkin susah di sini, susah di sana segala macam. Nah, kembali lagi yang tadi Pak Mario sampaikan, kita mau datang, pengen ngobrol, pengen sharing, dan ujung-ujungnya yuk kita cari solusi bareng. Nah, jadi kegiatannya apa? Biasanya sih yang kita lakukan adalah kita melakukan pendekatan ke komunitas-komunitas yang ada di pabrik ya, terutama memang di industri manufacture gitu kan. Ya kita tahu kan kalau misalkan memang di daerah Cikarang sendiri gitu kan, itu kan manufacture kan banyak banget kan kawasan industri di sini. Mungkin ada sekitar berapa Mas Dodi? Ada 6.500. 6.500 ya. Dan termasuk opfit ya, istilahnya opfitnas ya. Kawasan objek vital nasional. Objek Opfit ya. Opfit. Iya. Itu di Cikarang ya. Iya, saya masih lupa malah cuma itu. Jadi tiap kali masuk sini pasti kelewatan tuh. Iya. Merupakan objek vital nasional. Nah, itu penting banget. Betul. Jadi orang kalau demo sebenarnya bisa aja demo ke sini nuntut gitu karena objek vital. Objek vital. Cukup di sini, enggak usah jauh-jauh ke sana ya. Oke, lanjut tadi. Gimana tadi? Oke. Jadi itu Mas, biasanya sih kita memang melakukan ya activity bareng lah gitu kan. Artinya kan kembali lagi di awal, tak kenal maka tak sayang gitu kan. Kita pengen mengenalkan ini ada BIPO yang mungkin bisa menjadi salah satu opsi gitu kan. Kalau misalkan memang solusi-solusi di HR segala macam, tapi memang yang kita lakukan adalah kita melakukan activity bareng aja. Jadi sekedar itu aja sih Mas. Maksudnya mungkin kemarin yang pas saya ketemu sama Mas Dodi kan activity di hotel apa itu yang terakhir itu Mas ya? Oh, di Ibis. Salah satu hotel itu kan ya. Nah, itu kan istilahnya kan memang kita bicara mengenai apa? Pajak bahkan. Pajak ya. Pajak kemarin. Sama halnya seperti kemarin yang kita lakukan barusan ya, akhir tahun kemarin kita ke Purwakarta, itu pun kita ngomong mengenai pajak Mas gitu kan. Artinya memang kita tidak melulu kalau ada BIPO jualan tidak gitu kan. Kita hanya sekedar pengen sharing aja. Kita pengen dekat sama teman-teman yang ada di pabrik, terutama di industri di kawasan industri Cikarang dan sekitarnya. Seperti itu sih Mas. Oke, jadi teman-teman Pabrikers terutama yang di Bekasi, Karawang ya, Pak Agus ya, nanti misalkan ini kontak Pak Agus. Boleh, nanti saya kegiatan segala macam. Iya. Dan yang paling penting nih Pak Mario, tadi dikatakan one stop solution ya. Baratnya tuh kayak hypermarket lah, kita bisa ngambil apa aja di situ. Apa aja produknya Pak? Oke, sebenarnya kalau ngomong produk ini saya sebenarnya kurang suka Mas. Oh gitu. Karena saya tuh pengennya tipikalnya pengen tahu dulu sih sebenarnya yang mereka butuhkan tuh apa. Teman-teman Pabrikers butuhkan tuh apa. Kenapa? Karena kalau kita bicara produk ya mungkin beda ya. Kalau kayak Indomie gitu ya. Ini jadi nyebut merek, mohon maaf ya. Ya semua orang sudah tahu gitu kan. Ya mie instan orang makan. Tetapi ketika kita bicara kebutuhan berkaitan dengan HRD atau kita bicara berkaitan dengan orang, ini sangatlah tadi kalau Pak Agus sampaikan sangat unik. Setiap tempat, mungkin kalau di kawasan ini setiap pabrik gitu ya, setiap industri, bahkan setiap lini itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Ya mungkin pabrik A, pabrik B, pabrik C, saya yakin walaupun mungkin mereka berada di kawasan yang sama, mereka berada di tempat yang bahkan bersebelahan, tapi kebutuhannya mungkin berbeda-beda. Nah, secara produk atau bahasanya secara jasa ya. Memang yang kita tawarkan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan HRD atau dengan HR. Jadi yang paling pertama memang kita punya teknologi yang memang kita develop sendiri. Kita punya sebutannya HRIS atau Human Resource Information System, yang tentunya ini mungkin kalau teman-teman Pabrikers terutama yang di HRD mungkin juga sudah familiar bahwa ini adalah sebuah sistem yang memang dapat membantu rekan-rekan di HRD untuk mengelola karyawannya di tempat mereka bekerja, mempermudah sesuai dengan tagline kita sebenarnya Mas, make life easier. Make life easier, lebih mudah lah ya. Jadi, tetapi memang yang dari activity yang tadi Mas Agus sampaikan, kita juga banyak masuk ke area-area yang mungkin
kita lihat manufacturing ini kan salah satu big industry di Indonesia. Makanya tadi saya sampaikan juga ini objek vital nasional. Kalau sampai terganggu ini ya mungkin negara kita pun terganggu gitu ya perekonomian. Betul. Jadi langsung krisis ekonomi. Bisa jadi itu. Ya, amit-amit ya. Amit-amit mudah-mudahan. Tapi sekali lagi karena saya itu punya visi dan mimpi bahwa saya ingin Indonesia ya mungkin kalau Pak Presiden kita sekarang punya mimpi di tahun 2045 kita itu bisa mandiri, kita bisa masuk di 5 besar perekonomian global. Saya pengen orang Indonesia itu punya kapasitas dan juga punya intelektual yang memang mumpuni dengan ditunjang sebuah sistem ataupun pelayanan-pelayanan yang memang dapat membawa mereka ke arah situ. Nah, jadi tadi yang saya pertama sampaikan adalah sistem. Sistem ini murni adalah sebuah sistem yang memang dimanfaatkan oleh HRD. Jadi untuk pengelolaan misalnya untuk absensi karyawan, mulai dari yang paling simpel lah. Kita bicara dari absensi, kemudian pengaturan pola kerja atau rostering ya, biasa disebut rostering. Kemudian juga untuk pengaturan cuti, pengaturan proses reimbursement ya. Sampai kepada payroll tentunya. Dan tentunya di luar itu juga kita punya ada beberapa fitur-fitur yang memang lebih juga bisa diarahkan ke proses di development seperti untuk proses rekrutmen, proses learning, sampai juga kepada proses untuk performance management gitu. Jadi sebenarnya kita itu satu paket yang memang kita bisa tawarkan. Nah, tetapi mungkin ya teman-teman pabrikers juga mungkin pasti saat ini di tempat bekerja pasti sudah ada sistem yang mereka gunakan. Baik itu mungkin sistem yang memang di-develop lokal ataupun mungkin sistem yang memang sudah global juga. Saya nggak boleh sebut merek di sini ya. Cukup Indomie aja tadi. Indomie aja satu ya. Padahal nggak ada Indomie-nya ya Mas ini. Apalagi kita lagi di bulan puasa ya. Nah, tapi prinsipnya begini Mas. Jadi sekali lagi, kenapa kita benar-benar mau masuk dan juga mengenal teman-teman salah satunya di daerah kawasan ini juga, karena memang kita lihat sangat kompleks Mas. Indonesia ini sangat unik, sangat kompleks dan memiliki memang pola kerja yang berbeda-beda. Terutama juga kita lihat memang di rata-rata memang di belakang pabrik-pabrik ini atau di manufacturing ini pastinya ada beberapa investor-investor asing juga selain lokal yang mungkin punya ideologi yang berbeda-beda. Makanya akhirnya pola kerja, cara kerja, bahkan bagaimana mereka mengelola karyawan itu juga berbeda-beda. Nah, tadi saya sebut produk kita ini atau teknologi kita ini adalah karya anak bangsa. Di lead oleh Pak Joko yang tadi saya sampaikan sebagai IT Director kita. Pak Joko ini orang Indonesia, saya orang Indonesia tentunya, dan kita sangat kenal dengan budaya Indonesia. Kita kenal dengan apa kesulitan-kesulitan yang mungkin dialami oleh teman-teman kita. Nah, terkadang kita itu suka terbuai dengan mohon maaf dengan produk luar yang notabene mungkin ya memang terkesannya sudah lebih maju, sudah lebih develop. Tetapi apakah setiap produk asing ataupun produk-produk tersebut sudah benar-benar mampu mengimplementasikan detail-detail yang terjadi di Indonesia, terutama untuk pengaturan karyawan. Kita bicara contoh seperti tadi saya sebut mengenai proses reimbursement, proses claim atau reimbursement. Kita tahu di tahun lalu baru dikeluarkan undang-undang juga oleh kantor pajak ya berkaitan dengan Natura PMK 66 tahun 2023. Itu juga terlihat kalau kita baca ya, itu luar biasa kompleks. Ya. Apakah sistem-sistem yang notabene pemain-pemain lain itu sudah mengimplementasikan aturan-aturan seperti ini? Nah, itu yang mungkin perlu kita pertanyakan. Saya bukan bilang belum, tetapi kita di BIPO number one adalah ketika kita bicara mengenai compliance, regulasi, bagaimana kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, termasuk juga yang paling terbaru tentunya. PPh 21 yang baru ya. TER. TER. Jadi kalau sekarang tuh istilahnya udah pakai TER belum? Itu sudah masuk juga BIPO.
Udah. Oh, oke, keren. Jadi kita selalu mengutamakan yang namanya bagaimana kita mengimplementasikan, karena bagaimanapun kita harus memastikan, karena kita sebagai bagian dari konsultasi mereka, ya, teman-teman klien-klien kita, untuk bisa memastikan mereka bisa patuh terhadap aturan juga gitu. Jadi mereka dapat menjalankan operasionalnya dengan efektif, efisien, tapi tetap comply dengan seluruh aturan yang ada. Seperti itu. Oke, Pak Agus kan sering ya mungkin menyerap informasi atau keluhan dari teman-teman HR di kawasan nih. Betul. Yang sudah dikumpulkan apa aja nih masalahnya itu? Banyak sih ya. Terkait dengan sistem itu. Ya, terkait dengan sistem ini biasanya kan gini, kalau misalkan emang di salah satunya adalah payroll gitu kan. Mungkin tadi yang Pak Mario sampaikan itu kan, kalau misalkan memang di payroll kita itu kan kita sudah comply gitu kan. Yang unik dari tempat kita, payroll kita itu kan bisa multi currency gitu kan, bahkan di satu waktu gitu kan. Yang kita tahu bahwa memang di beberapa pabrik gitu ya, terutama itu kan ekspatriat kan tetap ada, Mas. Iya. Ekspatriat ini ada yang memang keluarganya katanya tinggalnya masih di Jepang atau di mana gitu ya. Di negaranya masing-masing gitu kan. Yang artinya kan mereka sangat butuh kalau misalkan memang ini bisa nggak sih kalau misalkan memang ada sistem yang bisa dibilang kalau misalkan memang pada saat gajian payroll gitu ya, itu langsung di-split aja deh gitu kan. Misalkan memang pakainya dolar sama rupiah gitu kan. Nah kebetulan kalau di tempat kita kan bisa. Nah itu kan istilahnya kan memang kalau di pabrik kan itu kan lumayan banyak. Yang berikutnya adalah kalau misalkan pengaturan shifting atau tadi rostering gitu kan. Kita tahu kalau pabrik itu kan hampir semua industri kali ya, itu kan operasional kan 24 jam. Pada saat operasional 24 jam itu kan nanti kan masing-masing kan memang aturan shifting ini kan masing-masing nih. Ada yang misalkan memang 8 jam sehari, ada yang 6 jam tapi nanti harus ada isi lagi dan lain sebagainya gitu kan. Ini kan ribet banget gitu kan. Kalau misalkan memang kita ngitung atau pakai Excel aja itu kan mau berapa lama nih. Kalau kayak gitu nanti gimana caranya nih gitu kan. Nah ini kalau misalkan memang di tempat kita rostering itu tuh sangat mudah. Bahkan kalau misalkan dibilang kita bisa berapa item kalau untuk rostering kemarin? Tak terbatas. Unlimited gitu kan. Jadi mau pakai rostering seperti itu bisa. Terus kalau misalkan memang untuk perhitungan cuti gitu kan. Biasanya kalau di pabrik ini yang luar biasa para pabrikers, saya sih salut sih. Karena memang benar-benar dihitung bahasanya ya, productivity kali ya. Iya. Productivity ini kan sangat dihitung gitu kan. Orang misalkan memang mau telat 1 jam, mau telat setengah jam segala macam kan itu kan dihitung gitu kan. Betul. Nah kalau misalkan emang pakainya Excel dan lain sebagainya, gimana kita mau ngitung? Kalau misalkan memang maaf pagi ini saya telat nih setengah jam karena memang ada urusan ngambil rapot anak lah. Atau misalkan memang ada yang harus diantar ke rumah sakit dan lain sebagainya. Kalau yang sering kejadian di sini ada hajatan saudaranya, Pak. Nah, berarti kan ada kan izin berapa jam gitu kan. Nah, kalau misalkan memang nanti di tempat kita, itu kan kalau misalkan izin berapa jam gitu kan, itu bisa dikalkulasi, Mas. Mau dikalkulasinya sebagai cuti, jadi nanti untuk motong cuti, atau misalkan memang bahasanya sampai motong unpaid leave misal gitu kan. Jadi misalkan kalkulasi per setengah jam, per 1 jam segala macam itu bisa. Jadi memang keluhan-keluhan dari teman-teman pabrikers ini lumayan juga sih gitu kan. Kalau misalkan beragam lah ya. Karena mulai dari 100 karyawan sampai 10.000 kan ada di sini. Bahkan 16.000 20.000 kali ya kalau di sini ya. Jadi Bipo ini detail lah ya. Ibaratnya setiap item yang apa sih yang diini sama karyawan itu ada. Betul sekali. Bahkan sekarang itu Pak, ini info aja juga ya. Mungkin sekarang itu beberapa pabrik ya, industri itu sudah menerapkan juga untuk penghitungan kalori Pak untuk cateringnya. Betul. Jadi kemarin ada yang tanya ke saya gini, Pak, minta tolong dong kalau ada vendor catering yang dia itu bisa ngukur kalorinya. Kalori kemudian nilai lemaknya berapa. Jadi setiap item makanan. Jadi makan siangnya tuh harus segini, makan malamnya harus segini, itu benar-benar detail atur. Nah, sekarang sampai segitu. Mudah-mudahan nanti ada lah teknologi ya dari Bipo. Sebenarnya udah ada, Mas. Nah, ini mungkin aku tambahin dikit. Ya, boleh. Jadi kita ada satu klien yang kebetulan sudah bekerja sama kita sudah kurang lebih hampir 5 tahun ya. Saya nggak sebut nama kembali lagi.
Tapi ini sebuah pabrik garment. Mereka ada 4 pabrik di seluruh Indonesia. Mereka lagi bangun pabrik kelima. Itu saat ini total karyawannya ada kurang lebih hampir 16.000. Ya. Ini yang salah satu yang sangat kompleks ya, yang kita temukan dalam pengalaman kita. Mereka punya roster itu atau shift kerjanya itu ada lebih dari 90 jenis. Item. 90 jenis. Garment ya? Hah? Garment, Garment. pabrik garment tadi. Garment. Oh, ya. Ya kan kebayang ya maksudnya Iya, garment iya. ada line cutting, ada yang nyambung, ada yang Iya, jahit iya. dan lain-lain gitu. Tapi ada 90 jenis roster di dalamnya. Nah, kemudian yang uniknya lagi mereka itu sangat ya karena memang benar-benar productivity base ya. Iya. Ya. Setiap keterlambatan itu dihitung ada ya istilahnya ada punishment, ada reward, ada punishment. Kalau yang istilahnya nggak pernah telat ya artinya dapat istilahnya mungkin ada insentif ya. Yeah. Tapi kalau yang telat, telat 5 menit potong 5.000, telat 20 menit potong 10.000 misalnya ya. Nah, kemudian cuti. Kan kita biasa mungkin yang paling common kita kalau orang bilang cuti ya cuti 1 hari, cuti setengah hari. Di tempat ini Mas, cutinya itu bahkan bukan harian, bukan setengah hari. Yeah. Cutinya itu jam-jaman. Mas. Jadi dia mau izin nganter orang tuanya ke rumah sakit gitu ya, 3 jam estimasi, ya udah kamu ambil cuti 3 jam. Gitu. Nah, sistem kita bisa mengakomodir itu semua. Fleksibilitas lah ya. Fleksibilitas itu kemudian dan mengautomasi semuanya pada proses penggajian di akhir. Nah, itu mungkin yang agak unik about Bipo Oke, itu ya. juga, Jadi gitu. tadi ya pertama produk lokal, karya dari anak bangsa ya, kemudian fleksibilitas. Ada lagi? Betul. Kelebihan dari Bipo ini? Kelebihan dari Bipo yang tadi saya sampaikan tadi, ini sebenarnya kita bicara sistem hanya satu bagian. Iya. Oke. Kita ini one stop shopping. Jadi kita itu selain menyediakan sistem, kita sebenarnya menyediakan services atau jasa juga. Seperti misalnya untuk outsourcing karyawan. Kemudian juga misalnya untuk bahkan kita membantu beberapa ada consulting service juga. Jadi ada konsultasi. Kita juga punya klien-klien yang mungkin konsultasi dalam mereka membuat PKB, ya kan, karena rata-rata mungkin manufacturing ada union gitu ya, ada serikat buruh, mereka konsultasi terkait PKB. Kemudian juga bagaimana pengelolaan development dari karyawan-karyawan tersebut. Kemudian bahkan kita juga ada beberapa yang terkait dengan legal, kayak misalnya kita ada beberapa klien yang kita represent ketika misalnya mereka menghadapi tantangan, ada istilahnya dispute di disnaker dan lain-lain seperti itu. Jadi kita nih HR semi legal juga sebenarnya gitu. Bahkan expat kita juga bisa membantu mengurus mereka punya izin kerja seperti KITAS, bisnis visa dan lain-lain. Jadi benar-benar ini one stop shopping, Mas. Anything related to people, anything related with HR, kita bisa bantu. Oke. Itu yang mungkin agak Mungkin juga. saya nih anggapannya nih sebagai HRD nih Pak. Pengen pakai nih service atau produk dari Bipo tuh. Betul. Pasti dong kita nggak mungkin satu vendor, ya kan? Pasti ada 2 atau 3, ya kan? Pasti terus kemudian kita bidding segala macam, itu normal lah ya. Normal. Kira-kira apa nih nilai lebih yang benar-benar ditonjolkan, mulai dari price-nya mungkin atau apa? Mungkin saya juga bisa bantu jawab. Iya, Mas. boleh. Silakan. Yang pertama, karena kita tujuannya make life easier, Mas. Ya, kita mau membantu organisasi ini memiliki pengelolaan karyawan yang jauh lebih mudah. Bukan hanya mudah, tetapi juga pasti ada impact dengan mereka punya costing. Artinya apa? Kita juga fleksibel dalam sisi pricing. Mungkin agak sedikit berbeda dengan beberapa pemain asing, ya, sistem-sistem asing yang memang sudah mungkin cukup familiar dan juga sudah cukup mumpuni, udah punya nama besar. Mereka punya standar pricing yang saya yakin cukup tinggi. Nah, tetapi kita memang punya model pricing yang fleksibel juga, Mas. Jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing partner atau klien kita, kemudian juga berapa banyak jumlah karyawannya mereka, dan juga berapa banyak fitur-fitur yang ingin mereka gunakan. Jadi fleksibel. Jadi tidak harus dari seluruh fitur yang kita punya, itu istilahnya mereka harus beli, tidak. Atau mereka harus pakai, tidak.
sesuai dengan kebutuhan. Jadi bisa saja di sini pakai 3 fitur, di sini 5, di sini 4, di sini 7, tergantung kebutuhan. Dan ini akan mempengaruhi nanti dari sisi komersialnya pasti. Nah, kalau ditanya kelebihannya apa? Kita adalah teknologi yang dikembangkan oleh anak bangsa yang benar-benar tahu apa yang terjadi di lapangan. Namun saat ini kita juga sudah punya global presence yang tadi saya sampaikan, kita sudah running di lebih di puluhan negara. Tetapi di setiap negara yang kita punya, kita punya local support. Itu yang paling penting, after sales-nya. Karena biasanya as far as I know, atau yang saya tahu nih saat ini ya, ketika kita bicara pemain-pemain besar juga yang ada di Indonesia, mereka punya support itu biasanya tidak localized atau tidak punya tim lokal yang bisa membantu mereka ketika mereka misalnya ada terjadi masalah atau isu. Nah, sedangkan di Bipo kita punya local team support untuk after sales-nya. Jadi itu juga salah satu hal yang mungkin membedakan kita. Kalau yang tadi subscription-nya di mana Pak servernya? Kita server saat ini di Indonesia, kita saat ini memang bekerja sama dengan namanya AWS, Amazon Web Service. Jadi memang mereka punya cloud server di Indonesia. Kenapa di Indonesia? Dulu mereka tidak ada di Indonesia. Dulu kita memang masih full di Singapura. Tapi karena mereka sudah buka di Indonesia, kita bekerja sama dengan mereka. Nah, apalagi dengan AWS ini, kebetulan AWS ini adalah salah satu cloud provider yang one of the best lah saat ini ya di dunia. Mereka punya istilahnya SLA, di mana SLA ini memberikan keyakinan dan memberikan jaminan atau garansi kepada seluruh usernya atau pemakainya bahwa selama mereka menggunakan aplikasi, data-data mereka semua secure. Kita bicara secure ini satu, kita juga sudah ISO. Kita saat ini sudah ISO 27001 untuk Information System Management. Kita juga sudah ada namanya sertifikasi namanya SOC. Ya, SOC certification ini juga berkaitan dengan business process, risk, security, control dan lain-lain. Secara teknis juga kita ada lakukan yang namanya penetration test. Jadi penetration test ini dilakukan oleh third party. Kita bekerja sama dengan salah satu dari Big Four di bidang consulting, EY. Mereka yang lakukan penetration test ini. Jadi seakan-akan mereka ini kayak hacker. Jadi mencoba untuk menembus kita punya data dan apakah itu berhasil atau tidak. Gitu. Jadi itu ada reportnya setiap tahun juga, dan itu memang menjadi pegangan kita juga. Dan yang terakhir tentunya yang saat ini lagi rame juga mungkin berkaitan dengan data pribadi, Mas. Ya, betul. Ya, apalagi data karyawan, ya kan, semuanya ada di situ kan. Alamat rumah, nomor telepon, bahkan mungkin nama ibu kandung, nama orang tua, nama suami, istri, gajinya berapa, ya kan, pajak berapa. Di payroll kita bisa loh, Mas. Bisa. kita bisa split rekening, Mas. Nah, gitu ya. Iya, satu buat istri satu buat istri dua. Cuma namanya Joko gitu ya. Beda-beda lah gitu. Iya. Tapi somehow tadi karena menyinggung masalah itu ya. Enggak, ini sangat penting buat teman-teman publishers. Karena kenapa? Ini di beberapa klien-klien kita saat ini yang memang di manufacturing itu terpakai, Mas. Kenapa? Contoh, mereka kerja di daerah Cikarang. Padahal mereka keluarganya ada di Solo. Istri, anak di Solo. Mereka rantau kerja di sini. Jadi ketika penggajian itu dengan Bipo, Mas, kita bisa langsung split. Misalnya 30% dari gajinya masuk ke rekeningnya si Joko tadi, yang memang bekerja di Cikarang. 70%-nya kita bisa arahkan ke rekening istrinya yang ada di Solo. Jadi itu sangat-sangat bisa dilakukan. Jadi ketika proses masuk gaji langsung bisa langsung diatur seperti itu. Namun jangan takut. Nanti pasti orang pertanyaannya, nah pajaknya gimana? Tidak masalah. Karena sekarang apalagi konsep dari pemerintah kan NPWP kalau suami istri jadi satu. Jadi tidak ada masalah. Gitu. Nah itu hal-hal yang mungkin keunikan-keunikan kita, Mas. Mungkin satu contoh terakhir lagi yang saya mau sampaikan, sistem kita itu sangat fleksibel dalam pengertian
kalau kita bicara sistem, contoh ya biasalah ya, data karyawan ada nama, jabatan, umur, departemen, cost center, gaji. Di kita, kalau ada informasi yang mungkin belum ada di sistem kita, itu klien bisa tambahkan sendiri, Mas. Nggak pakai coding-coding, Mas. Oke. Sangat mudah. Pokoknya kalau jago main Instagram, jago main TikTok, bisa gampang lah ya. Main itu gampang. Bener. Oke. Ini kan sudah kemana-mana ya, malang melintang. Tadi ada banyak cabang di beberapa negara. Tentunya kan pasti ada apresiasi atau penghargaan nih dari pihak-pihak apakah ada itu Pak untuk BIPO Indonesia ini? Ya kita selama berkarya, memang hampir tiap tahun kita terima kasih buat rekan-rekan semua, tidak hanya di Indonesia karena tadi kita global, kita sudah cukup banyak terima penghargaan juga, baik itu yang diadakan di Indonesia, diadakan di Malaysia, Singapura, Hong Kong, bahkan di Eropa kemarin, itu kita sudah banyak sekali terima penghargaan dari ada beberapa forum-forum HRD di masing-masing region tersebut. Kemudian seperti di Indonesia juga kemarin ada award yang kita terima itu dari Digitech Award. Itu untuk digitalization teknologi. Kemudian juga ada yang Human Capital dari Human Capital, HCPA ya, Human Capital Performance Award, yang itu sebenarnya kita juga cukup kaget karena ternyata yang berpartisipasi di situ rata-rata BUMN. Jadi kita juga maksudnya yang satu lini bisnis ini. Betul. Beda lain bisnis maksudnya. Beda lain bisnis tapi areanya BUMN. Oke. Nah, kenapa BUMN? Mungkin karena kita memang cukup strength atau kita punya powerful di payroll tadi ya. Betul. Karena kita bicara payroll, ujungnya pajak. Memang kebetulan kita juga kemarin dipercaya juga oleh Kemenq yang memang di dalamnya ada kantor pajak ya. Jadi buat teman-teman publikers jangan takut kalau pakai BIPO payrollnya salah atau hitungan pajaknya salah. Sudah paling update lah pokoknya. Nah itu. Oke, mungkin ini ya yang teman-teman mungkin juga penasaran kalau pengen tahu demonya ini gimana caranya teman-teman? Jadi kita ada 2 channel. Yang pertama kita punya website tentunya, bisa masuk ke www.biposervice.com. www.biposervice.com. Atau yang kedua yang mungkin lebih localized dan lebih update, bisa ya, karena teman-teman sini semua demennya main Instagram, tentunya bisa visit Instagram account kita juga. Itu @bipo.indonesia. Nah, nanti di Instagram account kita itu ada biasalah ya, ada link, nanti ada bisa masuk ke kita punya WhatsApp bisnis, bisa masuk ke kita punya form untuk request demo atau mungkin untuk lihat-lihat dan lain-lain. Ada di situ semua. Oke, misal minta dikunjungi Pak, misalkan demonya misalkan langsung ke pabrik, karena orang pabrik itu susah keluar Pak. Termasuk main Instagram itu juga paling aksesnya di restricted area. Iya, betul. Gimana Pak caranya gitu? Nggak masalah. Ngundang, apakah nanti ada kontak personnya? Kita nanti nggak apa-apa di deskripsi kita ini. Boleh. Kalau misalkan emang mau melalui saya pun juga boleh. Jadi nanti bisa kontak ke saya saya sebutkan nomornya nih. Boleh. Saya di 0811 1124 119. Jadi kalau buat teman-teman publikers Mas saya mau demo dong, Mas saya mau tahu BIPO lebih lanjut dong. Saya mau misalkan memang nanti para forum komunikasi HR terutama misalkan Mas saya mau bikin activity dong, sama BIPO dong, atau monggo silakan hubungin di situ aja. Feel free Mas. Kita sudah di penghujung acara, saya pengen sesuatu yang ini. Satu kata untuk BIPO. Cepat. Make life easier. Satu kata untuk BIPO. Komplit. Komplit. Tepuk tangan buat BIPO Indonesia. Terima kasih teman-teman semuanya, teman-teman publikers. Kita akhiri ngobrol-ngobrol asik kita di hari ini dengan program Sinergi Bisnis. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan banyak benefit, banyak wawasan terkait dengan apa nanti disampaikan oleh Pak Mario dan Pak Agus. Jumpa lagi di konten-konten kita selanjutnya, dan jangan lupa untuk subscribe channel kita biar kita terus semangat untuk berkonten. Dadah.